selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Aku senang banget nih hari ini bisa ikut gabung jadi bagian dalam webinar hari ini. Aku lihat udah banyak banget ya. Peserta yang hadir udah ada 86 orang. Semoga nanti semakin bertambahnya waktu semakin banyak ya pesertanya. Oke, kalau gitu aku mau perkenalkan diri aku dulu. Perkenalkan teman-teman, nama aku Devani Amanda. Teman-teman boleh panggil aku Deva. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang dan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah hadir dalam webinar kali ini. Selain itu aku juga mau ngucapin terima kasih untuk sponsor kita, PT Tiga Raja Wali Emas dan media partner kita, Mading Event, MyClub, dan seputar.info ID. Sebelum webinar ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Semoga ilmu yang dibagikan untuk teman-teman dapat bermanfaat. Mari kita mulai berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, kalau gitu aku mau bocorin sedikit tema kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan bahas tips and trick how to create a successful internship. Nah, kebayang dong bakal banyak banget ilmu yang bisa kita ambil dari webinar kali ini. Sebelum kita mulai, aku mau menghimbau nih, ada beberapa tata tertib yang harus dipatuhi selama webinar berlangsung. Yang pertama, peserta tidak diperkenankan untuk mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali pada saat diberikan kesempatan. Yang kedua, peserta diwajibkan menghidupkan kamera selama webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta tidak diperkenankan untuk spam di kolom chat. Yang keempat, peserta diperbolehkan bertanya selama waktu pemberian materi melalui kolom chat. Dan yang terakhir, peserta wajib mengisi link Google Form di akhir acara untuk absensi kehadiran dan mengklaim sertifikat. Jadi ini wajib banget ya teman-teman, karena sayang kalau udah ikut dari awal sampai akhir tapi nggak dapat sertifikat. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan kata sambutan dari David Stephen Prawira selaku Ketua Pelaksana dari Generation Professional Chapter 12. David, halo, selamat siang waktu semua. dan tempat kami persilakan. Suara saya jelas ya? Agak kecil nih, David. Oke, udah jelas belum, Devani? Masih kecil, David. Mungkin lebih sedikit dekat lagi dengan mikrofonnya. Oke, udah ya? Iya, udah. Oke, selamat siang semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir pada hari ini untuk mengikuti webinar Generation Profesional Chapter 12. Lalu saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber, Kak Bilkis dan Kak Laude Iman yang telah bersedia. Semoga dari webinar pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa digunakan ilmunya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih David. Selanjutnya akan ada kata sambutan dari Kak Hamzah selaku founder Genpro. Kak Hamzah? Ya, halo Devani. Iya, baik. Terima kasih Kak Hamzah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prodi, tentunya Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bakri yang telah menjadi wadah dan memberikan sarana kepada kita mahasiswa untuk membangun sebuah acara di mana acara ini sangat bermanfaat dan kita sudah mengadakan acara sebanyak 12 kali, di mana 7 kali itu diadakan oleh panitia dan volunteer. Lalu selanjutnya dilaksanakan oleh kelas-kelas komunikasi bisnis dari ilmu komunikasi tersebut. Lalu saya juga ucapkan terima kasih kepada Kak Bilkis dan Kak Laudeiman yang telah memberikan waktunya untuk sharing-sharing mengenai Game Pro Series ini tentang tips and trick get a successful internship, di mana chapter ini sangat penting sekali bagi teman-teman, tidak hanya mahasiswa, tentunya untuk fresh graduate agar bisa mendapatkan jenjang karir melalui internship ini. Terima kasih juga kepada
teman-teman yang sudah hadir dan sudah mendaftar sejak chapter 1, kami ucapkan terima kasih yang sangat banyak sekali, karena kita bisa berkarir di dunia yang baik tentunya, dan kami selaku panitia dan tentunya volunteer itu sangat bangga sekali karena kita bisa memberikan informasi yang sangat bermanfaat tentunya untuk kedepannya. Itu saja karena sebentar dari saya. Semoga teman-teman terus antusias dalam mengikuti acara ini, dan di tahun-tahun berikutnya mungkin jika ada acara lagi, jika berkenan teman-teman bisa untuk mengikuti acara Genpro Series ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak Kak Hamzah. Selamat siang juga. Selanjutnya, aku mau langsung perkenalkan dua narasumber yang akan memaparkan materi pada hari ini. Yang pertama ada Kak Bilqis Fadila Rahman, yang sekarang bekerja sebagai Marketing Communication at Inventory dan juga alumni Ilmu Komunikasi Universitas Bakri 2017. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada CV dari Kak Bilqis. Kak Bilqis juga sempat bekerja di Universitas Bakri as a Social Media Specialist pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Lalu pada tahun 2020, Kak Bilqis bekerja di Suara Sama Event Organizer as a Event Management. Selanjutnya Kak Bilqis sempat bekerja di sebagai Kominfo as a Social Media Intern dan Universitas Bakri as a Media Internal. Dan juga di tahun 2021 sampai dengan sekarang, Kak Bilqis bekerja di Inventory as a Social Media Specialist dan Inventory as a Marketing Communication. Aku mau sapa Kak Bilqis dulu ya, sedikit. Halo Kak Bilqis. Halo. Halo Kak Bilqis. Gimana kabarnya hari ini Kak Bilqis? Baik. Sebentar ya, ini aku belum bisa on cam nih, sebentar ya. Iya Kak, nggak apa-apa. Oke deh, aku nggak sabar banget pengen cepet-cepet dengerin materi ya dari Kak Bilqis. Lanjut aja, aku langsung mau nyapa narasumber kedua kita. Ada Kak Laude Iman Tovani yang bekerja sebagai Public Relation at Shopee Pay. Dan Kak Iman Tovani adalah alumni Ilmu Komunikasi Universitas Bakri 2011. Mari kita sambil lihat CV dari Kak Laude Iman. Kak Laude Iman sempat bekerja di PT Vivo Mobile Indonesia sebagai Public Relations Specialist pada tahun 2017 sampai dengan 2018. Selanjutnya sempat menjadi Public Relations Supervisor di tahun 2018 sampai dengan 2020. Lalu di tahun 2020 sampai dengan bulan Februari 2022, Kak Laude Iman menjadi Corporate Communication. Nah, dan sekarang Kak Laude Iman sebagai Lead Team Under Consumer Public Relation Division for Shopee Pay. Aku juga mau sapa sedikit ya, Kak Laude Iman dulu nih. Halo. Halo, siang Deva. Suaranya kedengeran nggak? Siang Kak, kedengeran. Kalau Laude Iman nih enaknya kita panggil apa nih? Kalau boleh. Kak Iman? Panggil Laude aja nggak apa-apa. Oke, Kak Laude. Kak Laude gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semangat banget, terus nggak sabar pengen ngobrol dan sharing sama-sama dengan teman-teman di Genpro hari ini. Alhamdulillah. Oke deh, kalau gitu langsung aja ya. Langsung aja Devo mau persilahkan Kak Bilqis terlebih dahulu untuk memaparkan materi. Kak Bilqis, waktu dan tempat kami persilakan. Halo, selamat siang semua. Suaraku agak nge-feedback ya? Iya, Kak. Wait. Oke, mungkin boleh teman-teman, aku ada sedikit video sih sebenarnya untuk biar nggak bosen lah ya, nanti dengerin aku ngomong terus. Jadi boleh videonya di-play dulu. If you're looking for a job, it can seem like everything requires 3 to 5 years of experience. In fact, experience can be the crucial factor in who gets hired and who doesn't. Employers love experience. But data also shows that post-secondary education is essential for higher lifetime earnings. So how can you get both? Education and experience? Internships.
According to a 2012 study by the National Association of Colleges and Employers, 59% of businesses hired their paid interns as new full-time employees. This may be why 65% of 25 to 32-year-olds in the labor force said more work experience while in school would have helped them get the job they wanted. By cultivating the professional networks and skills you'll need to succeed, internships can really improve your employability regardless of what you're majoring in. In fact, a recent Auburn University study showed that interning in a career field could be even more important than majoring in that field when it comes to getting a job interview. And while unpaid internships were a big thing in the past, the U.S. Department of Labor now issues legal guidelines that encourage employers to pay interns for their work. In fact, both national and local data indicate that the overwhelming majority of internships are paid. So intern early and intern often. And if you're a rising college junior or senior looking for an internship, check out the Kentuckiana Works College to Career program. It places good interns with good companies in paid internships. To be considered for a 2015 summer or fall internship, apply now at cdclouisville.org. Dia tadi sedikit video ya tentang internship sebenarnya. Gitu. Nanti ini sistemnya aku talk show atau langsung menjelaskan aja nih, Devani? Boleh Kak, Kakak jelasin dulu aja, nanti setelah ini baru kita ada tanya-jawab sama teman-teman. Oke. Ya, salam kenal semuanya. Halo, selamat siang. Semoga teman-teman yang ada di rumah merasakan semangat juga nih, kan kita sama-sama mau sharing dan juga mau ngobrol-ngobrol aja lah. Aku sebenarnya di sini bukan mau mengajarkan, tapi lebih ke sharing aja karena aku udah lebih duluan merasakan gimana rasanya mau cari magang, gimana rasanya deg-degan keterima magang atau enggak, kayak gitu. Dan sebenarnya tadi mungkin udah dijelasin ya kalau aku tuh magang di Kominfo gitu, dan aku juga sebenarnya sempat magang di kampus jadi sosial media gitu. Jadi aku punya beberapa pengalaman magang yang memang sama-sama sosial media sih sebenarnya. Jadi cukup relate lah gitu. Terus tadi kan kalian udah lihat tuh soal video yang aku sampein yang tadi udah di play. Jadi sebenarnya internship itu kenapa diperlukan, karena jujur kenapa aku bisa bilang ini sangat penting, karena organisasi aja menurut aku nggak cukup. Itu pertama. Jadi ketika kita mau coba apply kerjaan di full time, itu tuh biasanya kita dilihat juga udah pernah intern di mana kayak gitu. Atau enggak magangnya di mana, bagian apa, terus pas magang ngapain aja. Jadi kayak ibaratnya bekal kita itu sebagai anak organisasi itu ternyata belum cukup. Padahal kalau dulu pas zaman kuliah, aku mikirnya kayak gue jadi anak organisasi aktif kayaknya udah bisa membantu gue untuk mencari pekerjaan kayak gitu. Tapi ternyata nyatanya adalah kita masih perlu untuk cari internship. Bahkan banyak dari teman aku yang internnya itu berkali-kali, kayak 2 kali, 3 kali, yang punya perusahaannya tuh beda-beda gitu. Dan tadi juga dibilang ya kalau mau dapat edukasi dan juga pengalaman sekaligus ya internship. Dan itu memang ya kalau sekarang sih memang kita banyak ya dengar kalau internship itu banyak yang nggak dibayar. Tapi sebenarnya harusnya sih dibayar ya. Mungkin nanti Kak Laude juga bisa kasih tahu kalau misalkan di perusahaan itu sebenarnya harus dibayar sih internship. Walaupun memang akomodasi aja misalnya, atau misalnya makan siang aja. Pokoknya ada sesuatu yang jadi apresiasi lah buat anak magang kayak gitu. Nah, sebenarnya sih kalau misalkan dari topik yang aku mau ceritain gitu ya, proses untuk mengikuti magang itu awalnya aku memang merekomendasikan kalau teman-teman tuh baiknya punya pengalaman di kampus, aktif gitu di kampus, entah aktif organisasi, aktif panitia dan segala macam. Dan itu yang hal-hal yang perlu disiapkan sebenarnya. Jadi kalau selain diri kalian, kalian juga perlu untuk menyiapkan itu tadi misalkan CV. Terus juga di dalam CV itu kan pasti ada isinya lah, activity yang bisa kalian tulis. Kayak misalkan nggak mungkin kalian nulis asal lah, misalkan gue pernah jadi panitia ini padahal enggak kayak gitu. Tapi itu tuh harus kalian juga yang terjun. Jadi ketika kita apply intern itu tuh kakak-kakak HR-nya atau HR-nya
itu bisa ngelihat oh ini tuh dia memang aktif, oh ini tuh dia komunikatif anaknya kayak gitu. Jadi bisa apa ya diandalkan lah gitu. Dan selain tadi yang perlu disiapkan selain CV, terus juga selain apa namanya pengalaman di kampus, itu juga aku apa ya menyarankan kalian buat LinkedIn. Jadi dari kalian masih nyari magang tuh kalian juga perlu untuk bikin LinkedIn karena aku juga termasuk telat bikin LinkedIn, baru semester akhir bikin LinkedIn gitu ya. Dan aku ngerasa itu sangat penting gitu. Dan teman-teman aku yang magangnya bagus kayak di Gojek, di Tokopedia, itu tuh rata-rata memang mereka udah terjun di LinkedIn dari lama. Dan di LinkedIn pun apa namanya nggak perlu effort yang banyak lah, itu dia kayak Facebook, kayak Instagram ya, kita cerita aja apa yang harus kita kerjain, activity-nya kayak gimana, kayak gitu. Terus kalau misalkan ditanya persiapan mungkin itu ya untuk magang gitu, untuk cari magang. Terus apa lagi ya kalau dari aku sebenarnya memang bekalnya itu dalam diri sendiri. Kalau kitanya udah ngerasa kita aktif, terus juga kita ngerasa oh kita tuh bisa di bidang ini nih. Kayak waktu itu aku kan fokus di sosmed. Ya udah aku fokus lah di situ dan aku punya bayangan oke, aku kalau kerja atau kalau aku magang, aku nyarinya sosmed misalkan kayak gitu. Terus aku tuh juga apa namanya sebenarnya punya tantangan waktu aku pertama kali magang adalah pandemi. Jadi waktu itu memang banyak perusahaan yang tutup untuk program magang. Jadi mau nggak mau aku bener-bener ekstra lah gitu untuk cari magang ke sana sini. Sampai akhirnya aku magang yang harus dari kampus yang apa namanya ada laporan magangnya itu aku magangnya di kampus. Jadi aku magang di kampus buat laporan kampus gitu. Tapi kalau magang di luar dari laporan kampus itu aku di Kominfo. Jadi sebenarnya di Kominfo itu aku nggak wajib buat magang. Tapi kenapa aku ambil? Yaitu aku bilang ketika kita punya pengalaman yang eye catching gitu kayak orang langsung pas lihat wah sosial media Kominfo nih walaupun magang. Tapi kan kayak oke, berarti dia tuh udah tahu kerja di Kominfo kayak gimana, gambarannya kayak gimana dan itu ibaratnya harga jual kalian ke HR lah gitu. Abis itu apa ya tantangan selagi aku magang sejujurnya WFH sih waktu itu ya. Mungkin kayak ngerasa sebagai anak magang tuh bingung kan karena kita nggak ketemu siapa-siapa terus juga kayak apa ya pengennya sharing langsung sebenarnya sama usernya sama teman-teman magang yang lain tapi ternyata waktu itu nggak ada kesempatan itu cuman memang jadi apa ya pengalaman tersendiri aja kalau misalkan kerja eh, apa hybrid atau kerja kerja yang benar-benar online tuh kayak gini kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman nih ngerasa nggak pede kak kalau misalkan nyari kantor yang hybrid karena mau bisanya kalau dijelasin langsung kayak gitu. Tapi kalau dari aku ya dari pengalaman aku kayak kalian tuh coba aja dan pengalaman aku juga misalkan ada job desk yang kalian nggak bisa bukan nggak bisa ya belum pernah misalkan kalian sebelumnya nggak pernah jadi sosmed tapi ada lowongan nih jadi sosmed untuk intern ambil aja selagi intern tuh dicoba aja semuanya yang relate ya sama jurusan kita gitu kayak ambil aja semuanya pelajarin oh kalau jadi kayak sosmed tuh kayak gini kalau jadi markomnya tuh kayak gini oh kalau jadi PR tuh kayak gini pokoknya cobain aja semua dan apa ya ngerasa kalau ini tuh ajangnya belajar jadi kayak ya mungkin tadi di video yang experience the real things nah ini bagian experience the real things-nya itu ya pas kalian jadi anak intern gitu kalian bisa explore langsung gimana caranya ibaratnya apa ya anak magang tuh cuma kayak jadi apa ya karyawan yang tertunda aja gitu. Jadi kita tetap aja kayak udah jadi karyawan cuman memang statusnya masih intern. Tapi kalau selagi apa ya dari segi kerjaan segala macam kalian tuh pasti udah tahu tuh rahasia-rahasia perusahaannya sedikit lah. Jadi anak magang tuh ngerti lah kayak gimana sih harus jadi karyawan kayak gitu. Dan kalau aku juga tips yang aku pengen kasih tahu ke kalian adalah grooming. Jadi ketika kalian itu bisa apa ya bisa nampilin diri kalian yang terbaik, itu tuh bakal orang tuh bakal ngeliat kalian, wah anak magang aja udah apa namanya rapi gini, anak magang aja dandan gini atau anak magang aja apa namanya punya waktu ya pagi-pagi bisa nyatok misalnya kayak gitu, punya waktu ya pagi-pagi bajunya tuh
ya ibarat sekarang cewek kue, maksudnya kayak ini bagus lah, atau cewek bumi yang kayak benar-benar ngerasa oh ini anaknya stylish banget ya, kayak gitu loh. Jadi kita sebagai mahasiswa yang atau apa ya, calon, ibaratnya kita tuh menjadikan diri kita tuh calon karyawan di situ, pede aja dulu kan, kayak padahal masih magang. Tapi ya harus dari situ, dari kepedean diri kalian. Ketika kalian udah punya bekal-bekal yang tadi, ya udah kalian bisa apa ya, meyakinkan HR atau user kalian untuk bisa setelah magang, oke, gue ditarik di sini, kayak gitu. Gitu guys, ya kalau dari pengalaman aku kayak gitu sih. Gitu deh Fani. Baik, terima kasih Kak Bilkis. Kalau gitu, kita langsung lanjut mendengarkan pemaparan materi dari Kak Laude Iman. Kak Laude Iman, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, thank you Deva. Jadi sebenarnya banyak banget yang kita bisa ambil pelajaran dari pembicara sebelumnya. Hal-hal yang sebenarnya kecil mungkin kita pikirkan, tapi ternyata cukup mempengaruhi lah gitu apa yang bakal jadi perjalanan kita sebagai intern ke depannya. Apalagi tadi Bilkis sempat ngomongin soal grooming segala macam. Satu hal mungkin yang aku mau tambahin adalah internship itu sebuah perjalanan. Maksudnya kamu tuh bakal invest waktu di situ yang nggak sedikit gitu, bukan cuma sehari 2 hari. Bisa jadi kayak kamu bisa 3-6 bulan di situ sebagai mandatory period kan. Jadi kamu pun harus punya apa ya, persiapan mental yang kuat untuk bisa menjalani internship ini gitu. Jadi kamu paham dulu apa aja sebenarnya yang bakal menjadi penyesuaian yang harus kamu lakukan secara waktu, secara apa namanya, investment juga gitu. Kalau umpamanya kita harus masuk ke sebuah pekerjaan yang mengharuskan pakai baju tertentu contohnya, atau pakai atribut tertentu, pasti kita butuh investment dalam bentuk materi kan, hal-hal seperti itu. Dan penting banget untuk kita tuh sharing update kita sebagai intern ke sekitar kita gitu, ke keluarga, ke teman, atau mungkin ke orang yang kita sayangin gitu. Karena ketika orang-orang sekitar kita tahu kita sedang internship, pasti mereka pun akan lebih memahami bahwa ada perubahan gitu loh di hidup kita. Kita jadinya waktunya lebih sedikit untuk kayak hangout atau mungkin kumpul-kumpul segala macam, dan pastinya itu menjadi salah satu apa ya, dukungan moral juga lah, dukungan yang bisa memberikan semangat juga untuk kita bisa apa ya, menjalankan internship dengan baik gitu. Materi yang aku mau kasih sekarang sebenarnya akan sangat sederhana, tapi ini belajar dari pengalaman aku yang memang dulu internship itu masih kuliah di Bakri. Pertama kali aku intern itu di semester 5, terus kemudian ada kewajiban untuk internship di semester 7 atau 6. Jadi memang aku tuh curi start di awal gitu loh untuk ngambil internship. Beberapa hal yang aku point out di sini mungkin bisa kamu terapkan, teman-teman terapkan untuk kayak internship, atau mungkin kayak secara jangka panjang untuk karir kalian ke depan. Aku mau nanya dong, di sini semua teman-teman bakal kayak proyeksinya bakal di komunikasi kah jurusannya, atau mungkin sekarang lagi kejar internship di PR? Mungkin teman-teman boleh feedback di kolom chat sih. Penasaran aja apakah ada juga dari jurusan lain gitu-gitu. Atau memang ini agak umum, Deva, ininya, apa namanya, audiensnya? Audiensnya umum sih, Kak. Oh, oke. Dari jurusan lain juga. Oke. Aku bakal share sedikit ya materi yang aku bakal slideshow. Oke. Jadi secara definisi, mungkin aku bakal mulai dengan sedikit apa ya, menjabarkan dulu lah apa sih definisi internship gitu. Kenapa kita harus memahami konsep internship ini? Karena dengan kita memahami konsep internship, kita pun memahami posisi kita sebagai intern gitu. Internship adalah sebuah work experience di periode waktu tertentu yang ditawarkan oleh organisasi dalam sebuah jangka waktu tertentu juga gitu. Jadi di sini ada satu work experience yang di-highlight dan limited period of time. Jadi keterlibatan kalian sebagai intern itu, atau keterlibatan intern dalam perusahaan itu sangat terbatas waktunya.
3 bulan, ada juga yang 6 bulan, ada bahkan yang kayak cuman sekitar 1-2 bulan gitu. Tapi ada satu hal yang dia tawarkan kepada para intern ini, yaitu adalah work experience. Kenapa work experience itu menjadi penting? Karena ketika kita ingin kejar karir kita di jurusan yang kita inginkan, atau kayak di jurusan yang kita sedang lakukan, atau di pekerjaan yang kita inginkan, pastinya kita ingin memoles kemampuan kita gitu, kompetensi kita. Dan ketika kita cuman belajar di kampus aja, itu bakal sangat bermanfaat. Tapi mungkin aspek praktikalnya gitu, kita benar-benar memahami atau mengalami hal yang real gitu di dunia profesional sangat terbatas gitu. Nah, disinilah kemudian si kantor-kantor ini, perusahaan-perusahaan ini, brand-brand ini tuh datang untuk memberikan sebuah professional work experience gitu. Kesempatan buat kita yang memang ingin punya karir di satu bidang tertentu untuk kayak kalian bisa ngerasain nih gitu, menjadi seorang tanda kutip ya calon PR gitu, calon marketers, calon personal branding account gitu, atau mungkin kayak calon konsultan gitu-gitu. Jadi itulah sebenarnya hal yang menjadi benefit yang kita kejar ketika menjalankan internship. Ada 3 poin: learn, polish, and practice. Jadi apa yang kita sudah pelajari, kita polish lagi melalui latihan-latihan yang kita dapatkan di internship, dan kemudian kita bisa praktikkan dalam konteks yang lebih real lagi gitu. Contohnya mungkin kita terlibat di sebuah event, atau mungkin terlibat di sebuah campaign atau project ketika menjadi intern. Teman-teman semua, kalau umpamanya ada yang mau ditanyakan di proses kita saling ngobrol ini, boleh banget langsung di kolom chat aja. Nanti kita bakal kayak interaktif aja sih, 2 arah. Nanti kita bisa langsung bahas bareng-bareng. Terus sebenarnya apa sih yang kita bisa petik sebenarnya dari sebuah pengalaman internship? Pengalaman internship yang cuma 3 bulan sampai 6 bulan gitu, itu ada beberapa hal yang sebenarnya harus kita pahamin. Benefitnya bukan cuma secara nilai dari kampus gitu, karena kita telah menjalankan magang. Yang pertama adalah career projection. Jadi kayak kamu tuh karirnya mau kemana sih? Contohnya mungkin aku dulu inginnya jadi PR. Jadi aku pun internship dari semester 5 ke semester 6 dan 7 itu memang selalu fokusnya pengen ke PR gitu. Karena aku setelah lulus ingin jadi PR. Jadi pahamin dulu bahwa ada sebuah proyeksi karir yang penting banget untuk kamu perhatikan ketika mau mengambil intern. Dan tentu saja pilihan internship kamu bisa menentukan kemana nanti kamu bakal menjalankan karirnya gitu. Ketika kamu membangun portofolio CV, oh ternyata ini orang pengalamannya banyak yang berhubungan sama sosial media ya gitu. Walaupun mungkin kamu secara di kampus itu jurusannya PR gitu, tapi mungkin karir untuk sosial media lebih terbuka buat kamu rather than just a PR consultant atau kayak PR practitioner. Terus kemudian mentoring. Di sini tuh aku kasih satu skenario seperti satu film yang mungkin beberapa teman-teman juga udah pernah nonton, Devil Wears Prada. Jadi mentorship itu penting banget buat kita yang belum punya pengalaman banyak, dan juga kayak belum punya gambaran yang lebih real gitu gimana sebenarnya dunia profesional seperti apa gitu. Orang-orang ini tuh udah menjalani bertahun-tahun pengalaman gitu di industri yang kita ingin kejar sebagai karir. Nah, disinilah kita bisa belajar gitu melalui proses internship ini. Kita mendengarkan insight mereka, terus kemudian mereka bisa kasih tahu kita gimana ngelakuin sesuatu dengan benar dari hal yang sederhana banget seperti menulis email, sampai yang paling penting lah seperti gimana kayak grooming, gimana kita bersikap di depan orang lain sebagai klien atau mungkin sebagai business partner dan lain-lain. Yang ketiga ada networking. Networking ini penting banget untuk kita yang sebenarnya belum punya koneksi untuk membangun karir di industri yang kita inginkan. Contohnya ini kita masuk di PR agency. Di PR agency kita bakal ketemu orang-orang
yang bekerja sebagai konsultan, sebagai media relation, sebagai community relation, dan lain-lain. Orang-orang ini tuh menghandle klien-klien yang mungkin selama ini cuma kita lihat di TV atau di sosial media aja gitu. Tapi dengan kita menjadi bagian dari perusahaan ini, oh kita kenal, oh iya ada Mbak ini dari si perusahaan A, oh iya ada si Mas ini dari perusahaan B gitu. Dan kemungkinan besar ketika kita performnya bagus, kita pun juga bisa lebih confident gitu untuk kayak memperkenalkan diri sebagai calon talent di perusahaan itu gitu. Oh iya saya mengenal si Mbak A, dulu saya pernah bekerja sebagai intern bareng-bareng untuk proyeknya brand X yang dihandle sama Mbak A gitu contohnya. Jadi ini membangun sebuah koneksi yang kayak seperti kita ini aja pelan-pelan ngebangun sebuah koneksi yang pastinya menguntungkan banget buat karir kita ke depan. Karena jujur banget, aku pun pindah ke Vivo dulu itu karena ketika aku internship, aku menghandle Vivo sebagai salah satu klien. Jadi kayak Vivo lagi buka vakansi nih untuk PR. Aku cukup confident gitu karena aku pernah mengenal perusahaan ini. Dan mereka pun kayak melihat itu sebagai sebuah added value. Oh, kamu mengenal brand kita. Pengalamannya gimana? Gini-gini segala macam. Terus opportunities. Sekali lagi ini bakal reflect ke career projection gitu. Ketika tadi sempat Bilkis ngobrol, dia pernah menjadi sosial media untuk kementerian gitu. Terus kemudian orang-orang lain ngelihat CV-nya dia, oh keren ya gitu. Pernah menghandle sosial media gitu. Itu membuat orang-orang yang ingin mengambil talent mungkin melihat Bilkis itu sebagai suatu talent yang yang lebih potensial dibanding talent-talent yang lain, dan kemungkinan besar kamu pun juga bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang lebih besar daripada tempat kamu intern gitu. Kesempatannya besar banget, dan itu adalah salah satu benefit yang penting untuk kita manfaatkanlah ketika kita lagi internship. Oke, teman-teman sebelum aku lanjut ada yang mau ditanyakan kah? Mungkin di part ini karena mungkin agak panjang ya, ada 4 poin yang kita bakal highlight, yang kita udah highlight tadi. Kalau ada langsung di kolom chat aja ya. Oke, kita lanjut sedikit. Sebenarnya gimana sih cara kita bisa mengoptimalkan sebuah pengalaman internship itu? Bukan cuma sebagai pengalaman yang terbatas cuma 1 kali kayak 3 bulan, 6 bulan, tapi sebenarnya ada proses di mana kita bisa memperbaiki diri sebagai seorang profesional. Pastinya sebelum kita internship, kita tuh pasti ngelakuin research dulu dong, kayak kita cari tahu nih perusahaannya siapa gitu. Perusahaannya siapa tahu ternyata problematik gitu, suka memanfaatkan intern dalam hal yang kurang bagus, atau mungkin kayak, oh perusahaannya sepertinya punya satu concern ya soal pekerjaan yang dianggap terlalu berlebihan dan lain-lain gitu. Terus pastinya kita pun bakal kayak menseleksi lah siapa sebenarnya brand atau company yang worth it untuk kita menjadi bagian dari itu. Terus kita juga harus tahu scope-nya kita sebagai intern itu siapa, sampai di mana gitu. Kadang-kadang kita tuh kayak memikirkan bahwa intern itu, oh iya nanti aku bakal 3 kopi aja gitu. Dulu pernah ada sebutan 3 kopi kalau kerjaannya intern. Fotokopi, bikin kopi, sama ngopi gitu. Padahal ternyata sekarang intern itu bisa jadi sosial media koordinator, media marketing associate juga, terus kemudian kayak ngelakuin hal-hal administratif. Jadi kayak kamu harus tahu dulu gitu sebenarnya intern ini bakal ngelakuin apa aja sih. Siapa tahu malah nanti, oh iya intern tuh ngelakuin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K gitu. Yang kayak aku rasa nggak bakal bisa sih aku lakuin semua itu walaupun cuma sebagai intern gitu. Yang ketiga adalah kayak kamu tuh kerja di divisi apa dan sama siapa aja kamu bakal bekerja gitu. Kadang-kadang kita mikir kayak marketing associate gitu, internship gitu. Oh, kita berarti bakal kerja sama tim marketing. Padahal belum tentu kita kemudian kerja sama tim sosial media, terus kemudian tim PR, terus kemudian tim account juga dan lain-lain, yang malah membuat beban internship kita tuh kayak berlebihan dan jadinya malah menguras energi kita gitu. Apalagi kita di proses di mana internship itu kan masih ibaratnya kemampuan kita tuh masih sangat terbatas ya, dan masih sangat berkembang prosesnya. Takutnya malah kita kewalahan dan jadinya nggak perform yang baik gitu. Benefitnya apa? Penting banget untuk kita ngebahas soal benefit, karena tadi sempat di-mention juga sama Bilkis kayak
kita perlu dibayar nggak sih untuk internship? Aku selalu percaya bahwa perusahaan itu harus memberikan sebuah kompensasi, kontribusi terhadap internnya. Karena kenapa? Karena waktu adalah uang dan intern memberikan waktu kan bagi perusahaan tersebut. Tapi beberapa calon intern pun berpikir bahwa aku nggak mencari materi gitu, tapi aku mencari pengalaman dan mencari mentorship dari orang-orang yang mungkin mereka idolakan gitu. Kayak aku mau masuk di perusahaan FMCGU gitu yang emang terkenal sebagai perusahaan paling bergengsi, walaupun mungkin internship-nya tidak berbayar, tapi ini membuka kesempatan buat karir yang gede banget gitu. It's okay untuk bisa mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Nah, yang penting kita udah sadar duluan nih sejak awal, apakah kita nggak dibayar gitu, ataukah apakah kompensasi internship itu sesuatu yang sangat esensial buat kita gitu, sebagai uang jajan, uang transportasi, akomodasi dan lain-lain. Terus period of intern will involve. Banyak banget sekarang kondisi internship tuh yang kayak dibilangnya 3 bulan, ternyata tiba-tiba 4 bulan, 5 bulan, ternyata udah 9 bulan tiba-tiba udah masih jadi intern aja. Di mana proyeksi karirnya? Aku kan masih mau mencari karir di tempat lain gitu-gitu. Pelajarin kontraknya, pelajarin juga scope of work-nya, pelajarin segala hal yang berhubungan sama investasi kalian sebagai intern gitu. Karena kenapa? Karena yang kerja tuh kita, yang capek kita, yang bangun pagi menuju kantor kita, yang diberikan tanggung jawab juga kita. Jadi kayak benar-benar itu tuh salah satu proses di mana kita memperjuangkan diri sendiri gitu. Tapi ketika kita udah masuk di internship, be present gitu. Jadi kayak perform, melakukan sesuatu sesuai sama apa yang menjadi scope of work kita. Tunjukkan kalau kita bisa ngelakuin sesuatu yang mungkin di-expect sejak awal. Terus choose collaboration over self-work. Kenapa? Karena di pengalaman aku sering ketemu sama teman-teman intern yang ibaratnya tuh kayak tinggalkan aku sendiri attitude gitu loh. Jadi kayak aku bisa kerjakan ini semua, jangan khawatir gitu. Padahal sebenarnya intern tuh nggak pernah diberikan, sebenarnya ya secara idealnya tidak pernah diberikan tuntutan seperti itu gitu. Harusnya adalah intern membantu teman-teman yang sudah menjadi pegawai tetap yang lebih profesional untuk menjalankan fungsinya dengan maksimal. It means that kita harus tetap berkolaborasi sama HR kita, sama partner kita, sesama intern juga gitu. Walaupun mungkin ada yang kayak aspek kompetisinya, tapi selalu berusaha untuk kolaborasi dulu sebelum kayak kerjakan sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya salah satu hal kenapa internship itu secara value mungkin materinya lebih kecil, karena tanggung jawabnya pun pasti lebih kecil gitu. Jadi selalu cari cara yang bisa memberikan kemudahan bagi kamu sebagai intern. Take notes on improvement. Jadi kayak kemarin kita belum bisa bikin rilis, sekarang udah bisa nih bikin rilis sedikit-dikit gitu. Terus kemudian kemarin aku belum berani nih ngobrol di depan orang-orang untuk present. Sekarang udah mulai bisa nih kayak maju ke depan ngomong sedikit gitu-gitu. Dan setelah internship, evaluate. Kenapa? Karena setelah kita menjalankan proses internship, kita udah kayak, udah selesai nih internshipnya, nilai udah dapat, biasanya nilainya bagus-bagus ya, karena kan kita udah semangat tuh kerjanya. Tapi setelah itu apa gitu? Apakah kita mau lanjut di industri itu? Aku punya teman-teman yang dulu sesama PR juga, terus kemudian dia ngelakuin internship PR, terus memutuskan nggak mau jadi PR lagi. Atau kemudian dulu belajarnya PR 3 tahunan gitu, terus jadi intern di sosial media sebuah brand, terus jadi ganti arah gitu, jadi aku mau fokus di sosmed aja deh, atau mau digital aja gitu. Ada juga yang jadi marketing, ada juga yang malah jadi kayak aku mau fokus bisnis aja deh gitu. It's okay, yang penting take notes apa yang sebenarnya udah kita lakukan di pas internship, dan memang itulah esensi dari internship. Kita bisa menentukan kita mau kemana nih setelah kita selesai internship itu, karirnya gitu. Sepertinya itu aja sih Deva untuk materi aku. Baik, terima kasih banyak kalau keren iya, banget loh dua-duanya ini. mohon maaf ya agak panjang sebenarnya. Aku pun Gak juga apa-apa, tadi tuh mikirnya bakal kayak, makanya aku tadi sempat mikir kok cepet sih gitu. Aku pikir masih panjang karena seru banget. Ya, bisa aja deh Pak. Kalau gitu aku bisa tarik sedikit benang merah Boleh. ya dari Kak Bilkis dan Kak Laude tadi ya. Jadi internship itu diperlukan banget dan penting karena organisasi aja itu nggak cukup. Lalu kita tuh harus aktif di kampus dan sebagai organisasi atau panitia. Terus juga yang harus disiapkan itu
untuk magang itu CV, terus pengalaman di kampus, dan LinkedIn tadi yang dibilang sama Kak Bilkis. Lalu kita cari bidang yang kita sukai dan lalu kita tekuni bidangnya. Jadi kita nggak bingung, nggak belajar dari awal lagi gitu, untuk menjalaninya udah enak. Lalu kalau ada job desk yang emang relate sama kita, ya kita cobain semua. Jadi jangan takut untuk mencoba, karena kita kan sama-sama belajar di sini, gitu ya Kak. Benar. Terus tadi yang penting juga nih, yang buat perempuan apalagi ya, karena ini tipsnya itu walaupun masih magang, tapi tampilin ya yang terbaik dari diri kalian. Jadi kerapihannya, terus stylenya Kak, gayanya, semuanya tuh harus keren. Jadi seolah-olah nih kita memang udah jadi pegawai tetap di situ ya Kak. Jadi si kantor juga nanti kalau ngelihat kita nggak ragu untuk ngerekrut kita jadi bagian dari mereka. Kayak gitu ya. Itu aku mau tambahin satu, Deva. Boleh Kak. Jadi satu hal yang sebenarnya aku sering lihat juga ketika kita internship proses ya, kayak ada ketakutan untuk ngelakuin sesuatu yang salah. Jadi kayak kita ngelakuin sesuatu nih, kayak kirim email terus kemudian salah, terus jadi anxiety kan, jadi kayak deg-degan, was-was, aduh gimana ya, ini salah banget, aku bodoh banget gitu-gitu. Itu perasaan yang sangat valid. It's okay untuk berpikir seperti itu. Tapi internship itu adalah sebuah golden moment untuk kita ngelakuin salah gitu. Jadi kayak take responsibility, terus improve, learn dan improve gitu. Jadi kayak, Kak, ini aku ngelakuin salah nih kayaknya, gimana ya sebenarnya yang benar caranya gitu. Jadi selalu fokus ke solusi dan improvement daripada menyalahkan diri kalau kita salah gitu. Aku juga tadi ngeliat beberapa pertanyaan dari teman-teman, kayak ada yang ngomongin soal portofolio atau mungkin kayak harus hal yang perlu dihindari. Mungkin itu bisa kita simpan nanti ya di proses Q&A kalau kita mention ya. Siap Kak. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja, karena kelihatannya teman-teman dan para narasumbernya udah nggak sabar mau Q&A. Jadi kita langsung aja Q&A. Jadi aku langsung pilih ya pertanyaannya, dan teman-teman yang mau nanya bisa langsung ketik aja pertanyaannya di kolom chat, nanti yang beruntung aku bacain. Oke, ini udah banyak ininya yang nanya. Oke, ini dulu kali ya. Dari Muhammad Rizky Saputra. Selamat siang Kak, katanya. Saya Rizky Saputra, izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri saat pertama kali bekerja? Gitu ya. Baik, boleh langsung ditanggapi sama Kak Laude dulu, boleh? Jadi fokusnya tadi pertanyaannya untuk melamar kerjanya ya? Jadi gimana caranya supaya percaya diri nih Kak? Biasanya kan ada ya, kan tipe-tipe anak zaman sekarang tuh dibilang introvert ya. Ada anak introvert, ada extrovert. Nah, yang introvert nih suka susah nih Kak. Kepercayaan dirinya tuh gimana Kak tipsnya? Jadi aku percaya bahwa self confidence itu datang dari self awareness sebenarnya. Jadi aku jadi kayak psikolog ya ngobrolnya, tapi sebenarnya gini, kalau kita sadar kemampuan kita tuh bakal tahu di mana kemudian confidence itu bakal muncul. Ketika kita bilang kayak aku nggak bisa ngomong di depan orang, atau kayak aku nggak berani present di depan orang lain, tapi kamu bisa bikin plan yang bagus, atau mungkin kamu punya banyak ide insightful yang mungkin bermanfaat. Percayalah, itu yang bakal bikin kamu shining nanti di karir kamu ke depan gitu. Jadi confidence itu datang dari kemampuan kita untuk kayak memilah gitu loh, oh kekurangan aku apa, kelebihan aku apa. Nah, biasanya aku dulu sempat dikasih pelajaran lah sama mentor aku bahwa tahu apa yang kelebihan kamu, terus eksploitasilah part itu gitu. Contohnya kamu pintarnya nulis gitu. Jadi ya kamu perbanyak portofolio nulis kamu. Kamu tunjukin kalau kamu nulis itu bagus banget. Walaupun mungkin di hal lain kayak ngomong mungkin nggak terlalu bagus, itu bisa dipoles gitu. Jadi kayak gitu. Jadi assess dulu lah gitu, evaluasi dulu lah kelebihannya dan highlight di situ sih kalau dari aku. Baik, terima kasih Kak Laude. Lanjut, aku mau bacain pertanyaan kedua dari Geva.
Kak, aku mau tanya, ada tips saat wawancara nggak, Kak? Dan apalagi aku nih pengalamannya masih kurang gitu. Terima kasih, Kak. Boleh dijawab sama Kak Bilkis ya? Kak Bilkis, Halo, halo, oke, boleh bantu jawab dong nih, Kak? siap. Mungkin pertanyaan dari Geva ya. Gimana cara tips saat wawancara? Kalau dari aku pribadi itu relate banget sama yang dibilang sama Kak Laude, karena kepercayaan diri kita itu bisa muncul karena diri kita sendiri sebenarnya. Karena jujur aku tuh berawal dari anak yang nggak pernah ngomong di depan umum, terus juga nggak biasa untuk bisa interaksi sama orang-orang yang baru. Nah, itu tuh bisa aku munculin sendiri karena aku belajar dan latihan aja gitu. Jadi kayak terbiasa, aku bisa karena terbiasa. Dan itu juga bisa kita aplikasikan pas kita wawancara. Jadi ketika kita percaya diri, kita ceritain, ibaratnya kalian tuh mau ngejual personal branding kalian tuh mau dijual gitu. Jadi kalian pasti harus ngasih tahu ke HRD atau ke user yang terbaik. Misalnya kalau misalkan dari aku, deg-degan kan pasti ya, cuman kayak bayangannya ketika kita wawancara, apalagi pas lagi berdua gitu ya, kayak tatap mata one on one sama si HR-nya, itu tuh kita harus bisa menjadikan dia tuh sebagai teman kita. Jadi kayak kita cerita, iya jadi kita tuh bisa memposisikan sebagai teman, jadi nggak deg-degan banget lah gitu. Terus juga selain itu, kalau misalkan ngerasa masih kurang pengalaman, tapi explore kalian tuh sukanya apa dan bisanya apa. Jadi fokuslah ke situ. Jadi kalian misalkan kayak walaupun misalnya kalian suka fotografi, tapi nggak banyak nih pengalaman fotografernya, tapi kalian kasih tahu aja kenapa kalian hebat di situ tuh karena misalkan kalian bilang di fotografi itu saya ngerti bagian ininya Kak, bagian ininya atau apa. Jadi kayak ibaratnya kalian bisa lah ngejual diri kalian, bukan ngejual diri ya, kayak kasar banget ya jadinya. Ngejual personal branding kalian tuh dengan apa ya? Dengan santai lah. Jadi kayak cerita, "Iya Kak, jadi aku gini. Walaupun memang pengalamannya baru satu itu, tapi dari satu pengalaman itu kalian ceritain detail-detail dari kebiasaan kalian itu yang tadi aku bilang. Misalkan kalian ngerti yang kamera, terus kalian jelasin kalau kamera itu ada bagian ininya, dan aku bisa nih bagian itu, video aku juga bisa, dan kayak gitu sebenarnya perlu latihan Kak, dan aku bisa di bagian itu, misalnya kayak gitu. Jadi kayak sesimpel kalian lagi marketingin sesuatu biar orang beli, atau biar orang tuh tertarik, dan aku biasanya ngelakuin kayak gitu. Jadi kayak biar orang tuh kayak, oh ini dia anak ternyata bisa nih ngomong tentang dirinya yang bagus-bagus tuh sampai kita tuh sampai ngeliatin, oh ya oke, sampai orang tuh nggak mau motong lah gitu, kayak nggak mau motong kalian pas lagi ngomong tuh kayak ya dengan kepercayaan diri kalian itu gitu. Baik, terima kasih Kak Bilkis, jawabannya sangat luar biasa. Selanjutnya mungkin aku mau minta tanggapan dari Kak Laude nih mengenai pertanyaan yang sama. Jadi aku setuju banget sama Bilkis tadi. Terus aku mau share sebenarnya sih, kayak percaya nggak sih aku yang di umur yang udah nggak muda sekarang, ketika menghadapi interview atau kayak menghadapi proses melamar kerja di perusahaan baru, itu masih belajar loh Kak. Aku tuh sampai tadi kubek-kubek kayak buku buku notes gitu. Ini tuh isinya tuh kayak mungkin kurang kelihatan ya, tapi itu isinya adalah aku listing semua potential question yang bakal masuk ketika aku bakal interview. Jadi kayak kalau ditanya ini aku jawabnya apa, terus kayak kalau ditanya ini aku jawabnya apa. Itu semuanya aku listing sampai beberapa halaman gitu deh. Intinya adalah supaya pikiran kita tuh semua terstruktur gitu loh ketika kita ngobrol nanti sama si interviewernya. Dan aku percaya praktis selalu makes perfect gitu loh. Karena kalau kita cuman kayak oke, aku pede, tapi kita persiapannya ternyata nggak di hal yang teknikal, itu sama aja bohong gitu. Jadi kayak banyak banget platform sekarang buat belajar di YouTube, di sosial media segala macam. Pertanyaan apa sih yang sering muncul? Apa sih yang kira-kira jadi concern-nya si employer gitu-gitu? Coba di listing dulu dan coba dilatih untuk dijawab. Itu penting banget untuk semua proses, apalagi buat teman-teman yang baru memulai, itu bukan sesuatu yang salah gitu loh untuk dilakukan, karena di umur kita sekarang pun itu masih dilakukan gitu, karena itulah pakemnya sebenarnya. Baik, terima
Terima kasih Kak Laude. Kalau gitu aku mau ngasih pertanyaan lagi. Ini masih dari yang sama tadi ya, pertanyaannya dari teman kita ya juga yang ada di kolom chat. Tadi nanya gini Kak, apa nih Kak yang harus dilakukan sama yang harus dihindari di saat mengikuti kegiatan magang Kak? Boleh langsung dijawab sama Kak Bilkis terlebih dahulu. Oke, do and don'ts-nya ya tadi. Kalau aku sebenarnya karena aku online ya pengalaman internship aku, jadi aku tuh kalau misalkan don'ts, jangan kerjanya sambil tiduran guys, karena kayak banyak dari teman aku yang ketiduran ya lagi magang. Jangan, itu bahaya banget dan ngebuat nanti user kalian malah kayak, nih anak niat gak sih magangnya, kenapa bisa sampai dihubungin tuh susah, karena kan biasanya kalau kita lagi magang yang online tuh trust issue dari user tuh kayak, ini anak beneran di depan laptop gak? Kayak gitu, ini anak bener gak ngerjain yang to-do list-nya bener gak? Dan kayak ibaratnya kalau aku pribadi, pengalaman aku, kalau mereka chat di grup itu kita harus balas on time karena itu pas lagi jam kerja, dan kayak gitu tuh kalau misalnya kita balas yang nggak nggak on time, misalkan 20 menit sekali balasnya, 15 menit sekali, itu anggapannya kayak, oh oke nih, berarti magangnya mungkin gak niat kali ya, karena kan waktu itu kan kita nggak tatap muka kan, jadi mereka nggak bisa lihat kita lagi ngapain kayak gitu. Dan don'ts-nya itu kalau menurut aku ya mungkin manfaatkan, jangan ngebuat user kalian mikir kalian gak memanfaatkan waktu, yang mungkin kalau udah bilang kan kayak perjalanan kan ini, jadi kayak karir kita atau karir kalian tuh bisa ditentukan juga dari intern ini gitu, jadi kalian harus all out gitu, ngeluarin yang terbaik dari diri kalian. Nah kalau yang do-nya pasti ya lakuin yang terbaik lah, maksudnya versi diri kalian, misalkan kalian rajin, inisiatif ya, pokoknya lakuin yang terbaik. Tapi kalau don'ts, ya jangan ngebuang waktu kalian yang sebenarnya semua orang tuh nggak bisa punya pengalaman yang sama. Bukan nggak bisa ya, beda-beda kan pengalamannya. Tapi kalau misalkan kalian udah ngerasa, oh di jalan yang kalian dapetin nih, magang di sini nih, belum tentu orang tuh bisa masuk ke magang kalian. Jadi kalian udah harus bersyukur dimanapun kalian magang, ya udah. Berarti itu kalian disuruh belajar di situ. Jangan sampai kalian ngebuang waktu diri kalian tuh gak belajar, gak explore di situ kayak gitu. Terima kasih Kak Bilkis. Boleh kalau udah ditanggapi dong pertanyaannya tadi. Aku sama banget sama Bilkis tadi soal do's and don'ts-nya sebenarnya. Tapi setuju satu hal yang benar-benar aku rasa penting banget itu adalah jangan nyanyain waktu. Kenapa? Kita kan udah 3 bulan nih commit untuk ngelakuin internship. Itu kan nggak cepet ya, 30 hari kali 3, 90 hari gitu. Terus kita habisin waktunya dengan tidur-tiduran. Terus kayak, oh iya biarin aja lah, cuma internship ini gitu. Terus kayak ya udahlah, lakuin apa yang disuruh aja gitu-gitu. Terus 3 bulan itu selesai tuh gitu aja gitu. Dapat nilai selesai. Padahal kan 3 bulan itu investment waktunya sangat berharga ya untuk hal-hal yang bisa kita lakukan lebih gitu. Don'ts-nya yaitu jangan lakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa kita nggak menghargai investment waktu kita sebagai intern. Kita malas-malasan, kita nggak mau belajar, kita nggak mau perform gitu-gitu. Dan selalu fokus untuk do something more, bukan cuma buat orang lain, bukan cuma buat perusahaan, tapi buat diri sendiri gitu. Kenapa orang take notes ketika lagi internship? Kenapa orang banyak ngambil dokumentasi ketika internship? Itu bukan buat perusahaan, tapi buat diri sendiri kan, jadi pembelajaran. Jadi selalu di situ sih, hargailah waktu yang kita udah kita udah komit untuk ngelakuin internship. Paling nggak buat diri sendiri dulu. Wah, keren banget. Wah, pasti puas banget nih ya sama jawabannya. Pasti, soalnya jawabannya keren-keren banget dari Kak Laude sama Kak Bilkis. Tapi Deva juga punya pertanyaan, boleh nggak sih Kak? Boleh ya? Kayaknya nggak boleh sih, Deva. Boleh dong, penasaran boleh, deh. Boleh. Deva mau tanya, gimana sih cara cari tempat magang yang berpotensi dan bagus untuk kita ke depannya, Kak? Boleh dijawab sama Kak Laude dulu, Bang. Aku pilih Bilkis duluan. Gak apa-apa juga kalau Bilkis duluan. Mau Bilkis duluan, Kak? Boleh. Kayaknya kalau aku lihat yang gak sabar jawab tuh Kak Laude soalnya. Maka aku kasih ke Kak Laude duluan.
Boleh. Boleh Kak Bilkis dulu, aku sambil Aduh, perbaikin oke. internet ya. Oke. Kalau aku sih anaknya LinkedIn banget ya. Jadi kalau misalkan nyari potensi-potensi magang, terus gimana cara cari yang bagus ya, itu aku biasanya juga ngeliat kan kita tuh bisa ngecek LinkedIn perusahaannya itu kan. Nah, biasanya itu kita bisa lihat juga activity perusahaannya. Oh, ini perusahaannya tuh handling apa aja, atau misalkan mereka tuh di bagian apa. Pokoknya biasanya aku cek sampai ke semuanya sih, terutama sosial medianya ya. Karena kan yang paling gampang di-track untuk perusahaannya kayak gimana tuh dari sosial media. Kita bisa lihat, di Instagramnya tuh ternyata kayak gini, dan banyaknya sekarang tuh punya perusahaan punya Instagram untuk karyawannya kan. Jadi kayak misalkan live at Gojek, live at ini. Nah, kalian tuh cek di situ juga kayak gimana perusahaan itu nge-treat karyawannya, gimana kesejahteraan karyawannya, dan benefit-benefit lainnya sih kayak gitu. Paling dari aku gitu sih. Kalau deh mungkin boleh ditambahkan. Boleh. Kalau Boleh, aku, silakan. sorry, ingetin lagi deh tadi pertanyaannya. Coba ini ada kelupaan. Nggak fokus ya. Iya, kalau dia soalnya terlalu terpaku sama aku kayaknya. Aku ulang ya, Kak. Iya, Jadi boleh. gimana nih cari tempat magang yang berpotensi dan Oke, bagus untuk kita benar-benar. magang? Aku tadi kepikiran satu hal sebenarnya. Dulu tuh waktu aku masih magang, susah banget nyari informasi magang. Kita tuh benar-benar yang kayak nanya-nanya ke orang gitu loh, kayak ada magang nggak sih di sini, ada magang nggak sih di sini. Nah, satu hal yang justru malah kehilangan di momen sekarang adalah, padahal banyak banget akses untuk kita lihat informasi itu di sosial media, di website dan lain-lain, adalah intensif untuk menanyakan gitu, karena kita kan nggak banyak yang nggak kenal sama senior juga, nggak kenal sama teman-teman di perusahaan gitu, jadi nggak mau nanya. Padahal sebenarnya bisa banget lo nanya, Kak, di sini kayak kamu mengenal senior kamu nih di agensi A gitu. Mungkin kayak tadi Bilkis bilang membuat LinkedIn, via LinkedIn kita bisa tanya gitu, halo Kak, contohnya aku Deva, aku dari Bakri nih, aku mau nanya di perusahaan kakak lagi buka internship kah gitu. Jujur dari sisi profesional ya, maksudnya dari orang yang bekerja di sebuah perusahaan, aku bakal sangat senang untuk dengar orang yang menanyakan internship. Karena aku nggak punya waktu untuk nyari-nyari internship secara gerilya gitu. Mau posting-posting atau kayak mau nanya-nanya. Aku pun juga nggak punya akses ke junior-junior aku kan di kampus contohnya. Jadi sebenarnya itu juga satu hal yang mungkin bisa dipertimbangkan sebagai sarana untuk mencari kesempatan internship. Selain pastinya sering-sering akses di sosial media sama website perusahaan. Biasanya tuh perusahaan-perusahaan yang udah punya section karir itu biasanya kalau internship dia bakal masukin juga. Tapi jangan malu untuk nanya, karena pertama nggak ada ruginya, kita nggak bakal kehilangan uang kalau kita nanya. Yang kedua, ada aja kemungkinannya itu bakal jadi kesempatan buat jadi internship. Wah, oke deh, terima kasih kalau deh. Terus Deva mau baca ini nih, ada pertanyaan lagi dari Dimas Arya Senja R. Kak, sebetulnya intern itu ketika kuliah dan setelah lulus kuliah ada bedanya atau enggak? Boleh ditanggapin sama... Boleh Kak Bilkis? Halo. Ini yang Dimas ya? Iya Kak, Dimas Arya. Oke, intern ketika kuliah dan setelah lulus kuliah itu apakah ada bedanya? Sejujurnya aku nggak punya pengalaman intern setelah lulus kuliah sih, alhamdulillahnya. Karena waktu itu langsung full time. Cuman kalau dari pengalaman
misalkan memang perkuliahannya lagi nggak bisa ditinggal, ya kuliah dulu. Kalau memang kuliahnya lagi santai, mungkin di awal-awal semester kan nggak terlalu berat ya, mungkin bisa disambil kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Bilkis, boleh dong jawab pertanyaan aku yang simpel banget ini. Kak Bilkis, ada pengalaman sedih ya? Pengalaman sedih yang dilewati nih selama waktu magang era COVID ya, Kak? Aku lebih ke pengalaman sebelum magangnya sih. Kayak aku nyari-nyari intern itu susah banget, sesusah itu, kayak semua tempat perusahaan tuh nolakin kayak gitu, atau enggak aku udah pernah keterima di salah satu perusahaan BUMN pakai program aku lupa deh programnya apa namanya, tapi program dari kampus juga resmi, dan itu aku udah keterima sebenarnya, cuma karena waktu itu pandemi, terus perusahaannya, jadi nama aku tuh udah di-share gitu kalau aku keterima di perusahaan itu, tapi ternyata perusahaannya yang menutup program itu karena pandemi. Jadi kayak aku ngerasa sedih banget. Aku udah hampir punya pengalaman di magang di BUMN, tapi ternyata nggak rezeki kayak gitu sih. Dan abis itu apply lagi tuh susah banget, dan kayak ya udahlah, akhirnya mungkin aku jalannya masih di sekitar kampus kan, jadi akhirnya aku magang di kampus gitu. Jadi itu menyedihkan sih menurut aku karena nggak dapet. Aku yang denger aja sedih loh. Iya. Beneran. Oke. Terima kasih banyak Kak Bilkis Kalaude. Terus aku mau bacain pertanyaan yang tadi sempat hilang. Ada pertanyaan dari ini aku pilih siapa ya? Oh, dari Silva Ardiansyah. Halo Kak Laude dan Kak Bilkis, ngomongin internship gini, sebenarnya dari hard skill dan soft skill itu yang paling dominan yang dibutuhin itu yang mana sih Kak? Boleh direspon sama Kak Bilkis dulu. Halo, Kak Bilkis. Halo. Sorry, suaranya agak pending tadi. Oh, oke. Mau diulang soft skill dan hard skill ya? Iya, betul. Aku sih dua-duanya ya. Kayak menurut aku kayak dua-duanya sih juga bisa saling menyeimbangkan apa ya, kita tuh bisa all out atau enggak kayak gitu. Jadi kayak dua-duanya tetap harus ini sih, harus balance lah kalau menurut aku. Ya mungkin dari kalau dia ada punya perspektif yang berbeda kali ya. Pastinya dua-duanya tuh penting, soft skill, terus kemudian hard skill. Tapi dua-duanya kan ininya beda ya, resultnya beda gitu. Soft skill kan dari kita diterima orang lain, terus kemudian kita dianggap sebagai sesuatu persona yang baik gitu. Tapi hard skill itu sesuatu yang dinilai gitu secara objektif. Ini tulisannya bagus atau enggak, atau kayak plan kamu bagus atau enggak gitu. Dua-duanya harus dilatih sih secara kontinu gitu. Untuk yang nulis contohnya belajar nulis. Untuk yang soft skill pelajarin lagi dari teman-teman mentor sih yang udah mentor juga, atau teman-teman yang udah senior, gimana sih ngelakuin sesuatu yang benar kalau hal seperti ini. Tuh. Jadi dua-duanya sama penting, seimbang, tapi penting untuk kita selalu improve. Oke, keren banget. Jadi dua-duanya tuh berkesinambungan gitu Silva. Jadi nggak hanya hard skill-nya aja, nggak hanya soft skill-nya aja. Oke, ini mungkin pertanyaan yang tadi pertanyaan terakhir ya Kak dari teman-teman yang ada di chat. Selanjutnya Depa mau minta mungkin Kak Laude dan Kak Bilkis untuk memberikan closing statement dong untuk kita semua. Boleh dimulai dari Kak Bilkis dulu. Bilkis dulu boleh. Ini sistemnya ladies first terus ya. Soalnya aku kasih Kak Laude operate ke Kak Bilkis. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ya kalau aku dari ini closing statement kan ya. Buat teman-teman, aku tuh banyak nemuin saat pandemi ini teman-teman yang semester 1, semester 2 tuh udah pengen cepet-cepet magang.
Tapi kalau dari perspektif aku, kalian juga harus bisa menikmati masa-masa kuliah gitu ya. Jangan sampai karena kalian pengen magang, punya pengalaman banyak magang, jadi kalian dari awal banget tuh udah nyari magang sana-sini sambil kuliah yang masih penuh. Kalau menurut aku, perspektif aku, kalian fokus dulu cari teorinya, pelajarin teorinya, karena aku semester 1, 2, 3 itu teori-teori banyak banget kan yang harus kita cerna dulu. Jadi kayak apa ya, kita tuh harus explore dulu nih di kampus, explore dulu proyek kampus, mata kuliah kampus, kita harus explore di situ kalau menurut aku. Jadi ketika nanti udah, ibaratnya kita siapin bekal dulu nih ketika mau magang, dan kaliannya juga nggak draining banget gitu otaknya, jadi kerjaan magangnya udah ada, tapi mata kuliah juga masih penuh. Dan kalau aku sih nyaranin nikmatin dulu kuliahnya, terus nyari magang pas kalian tuh udah kira-kira waktunya juga udah oke, dan bekalnya juga udah oke. Jadi kayak ya jalanin magangnya tuh bukan karena FOMO ya, bahasa sekarangnya FOMO, fear of missing out, tapi memang magangnya itu karena kalian pas udah siap buat terjun di perjalanan karir lah kalau kata Kalawade gitu. Jadi paling itu. Dan kalau misalkan pas lagi magang, do your best aja, all out, keluarin semua yang menurut kalian bisa kalian keluarin gitu ya. Tapi ya jangan too much juga, jangan over, karena berlebihan tuh pasti nggak bagus. Itu good luck semuanya, sukses selalu gitu. Thank you Kak Bilkis, itu benar banget ya, benar banget semua yang diomongin. Yang berlebihan itu pastinya nggak baik, jadi yang sedang-sedang aja gitu ya Kak Bilkis. Oke, bisa dilanjut langsung sama Kalawade dong. Pertama-tama mau ucapin terima kasih dulu kepada Genpro karena udah bisa kasih platform kita sama-sama sharing di sini. Satu hal yang bikin kita sama-sama muncul di sini adalah kita sama-sama pengen belajar, mau sharing. Jadi buat teman-teman yang lagi proses mau belajar, lanjutkan intention itu, terus belajar, terus ambil ilmu dari manapun itu, terus selalu balik ke diri sendiri, value diri sendiri dengan baik, terus pahamin kemampuan diri, terus mampu memaksimalkan potensi yang ada, termasuk saat mencari internship. Kadang-kadang kita nggak terlalu value diri sendiri, jadi semuanya pengen dilakuin, semua pengen diambil, semua pengen dijadiin ini. Terus kita ngeliat orang lain berhasil, kita pun pengen berhasil, tapi malah memaksakan diri sendiri gitu. Be realistic, tapi tetap nunjukin kalau kita continue untuk perform, untuk continue untuk growth. Nggak perlu kayak kejar-kejaran, bangun portofolio nama yang baik gitu, lakukan sesuatu yang benar lah gitu, jangan bikin nama buruk, karena kalau kamu udah namanya buruk di awal, takutnya susah nanti karirnya ke depan gitu. Selalu cari dukungan dalam berbagai bentuk, dan jangan ragu untuk say that you are wrong and you want to improve. Itu sih. Keren banget, tepuk tangan dong. Amin. Tepuk tangan diri sendiri ya. Kak Bilkis dan Kalawade. Oke deh, kalau gitu aku bisa tarik sedikit kesimpulan dari webinar kali ini. Jadi pengalaman kerja atau magang yang ditawarkan oleh organisasi untuk periode tertentu atau pada jangka waktu terbatas itu sangat berguna untuk kita. Lalu yang tadi sempat dibahas juga sama Kalawade, kita belajar, lalu kita polis, lalu kita praktek. Itu benar banget. Dan kita juga harus yakin sama apa yang kita punya. Kita harus percaya diri dalam menjalankan semuanya. Jadi harus dengan hati menjalankan semuanya. Oke deh, kalau gitu sekarang aku mau ajak teman-teman foto bersama. Jadi teman-teman boleh dong on kameranya semua, kasih senyum terbaiknya, kasih gigi putihnya, atau kasih sarangnya, boleh. Oke, kita slide pertama dulu ya, Kak. Oke, 1, 2. Aku nggak mau 3, aku mau foto. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, aku mau ingetin untuk teman-teman yang belum isi Google Form kehadiran untuk mengklaim sertifikat bisa langsung diisi.
ada di kolom chat ya teman-teman dan jangan lupa follow Instagram dari Generation Profesional untuk mendapatkan info webinar selanjutnya. Aku mau ucapin terima kasih banyak banget untuk teman-teman yang telah hadir dan untuk narasumber kita yang luar biasa keren dan kece hari ini, Kak Bilkis dan Kak Laude Iman yang telah memaparkan materi yang sangat berguna tentunya untuk kehidupan kita ke depan ya teman-teman. Dan gak lupa juga tentunya aku mau mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk sponsor kita PT 3 Raja Wali Emas dan media partner kita Madin Event, MyClub dan Seputar.info ID. Karena kita sudah sampai iya Deva, aku mau share itu ya nanti teman-teman yang mau slideshow yang tadi aku share di sini ya. Oh, boleh Kak. Siap langsung tuh teman-teman bisa langsung cek kolom komen ya untuk tadi PPT-nya ya Kak. Udah dikirim ya Kak PPT-nya? Halo. Send ya? Iya, baik. Terima kasih banyak kalau makasih banyak teman-teman semua karena kita udah di penghujung acara. Sebelum kita berpisah, aku mau ajak teman-teman semua berdoa bersama. Semoga ilmu tadi yang didapat bermanfaat dalam kehidupan kita semua ya. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak semuanya. Saya Devani pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye. Terima kasih Sehat selalu semua. semuanya. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. I don't know